Baik, selamat pagi Bapak Ibu sekalian. Ya kalau di sini sudah siang ya Pak Sujaan. Ini sebetulnya kan yang hadir harusnya dari 10 provinsi, tapi ini sepertinya hanya provinsi NTB sebagai tuan rumah, kemudian Bali, Lampung, dan dari daerah istimewa Yogyakarta. Rapat pagi ini itu membahas atau menurunkan dalam bentuk rencana aksi dari PKS nomor berapa ya, tentang penegakan hukum. Nah, kemudian dari beberapa provinsi sudah mengirim ke Sekber rencana aksi itu, mungkin nanti tinggal melanjutkan provinsi lain. Yang sudah masuk adalah daerah istimewa Jakarta, kemudian DKI Jakarta, Jawa Barat, dan NTB. Nah, begitu. Untuk memimpin rapat ini sebagai tuan rumah kami persilahkan Pak Kabid dari Satpol PP NTB, Pak Muhammad Sujaan. Benar Pak ya? Silakan, persilakan Pak. Terima kasih Pak. Pak siapa Pak? Oh ya maaf, saya Banu dari Sekber MPU. Oh iya, siap. Terima kasih banyak Pak Banu dari Sekber MPU. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat pagi, salam sejahtera, Om Swastiastu kepada semua anggota dari Sekber MPU yang hadir. Kami dari Satpol PP Provinsi NTB dalam penegakan hukum yang berkaitan dengan PKS nomor PKS 2021 itu berkaitan, dan kalau tidak salah berkaitan dengan COVID-19. Nah, kami dalam melaksanakan amanat dari perjanjian kerjasama ini, pemerintah Provinsi NTB sudah menetapkan perda, memiliki perda nomor 7 tahun 2020 yang berkaitan dengan COVID-19 dan dilanjutkan dengan Pergub nomor 50 tahun 2020. Dan pada saat berlangsungnya COVID tersebut, kami sudah melaksanakan beberapa aksi yang dalam bentuknya operasi-operasi, termasuk operasi masker, operasi terhadap penyelenggara kegiatan, dan lain sebagainya. Dan itu mendapatkan reaksi yang bagus dari masyarakat, sehingga dapat membantu mengatasi COVID-19 pada waktu itu. Nah, ketika kita melaksanakan itu, ada banyak hal di lapangan yang kita hadapi, permasalahannya terutama tentang pendanaan dan lain sebagainya. Dan untuk rencana selanjutnya, kami dari Satpol PP Provinsi NTB ada beberapa rencana yang kami coba susun, seperti yang 1, 2, 4, seperti pengawasan pelabuhan, pengawasan orang masuk bandara, pengawasan dan pengecekan orang terindikasi COVID-19 di bandara dan pelabuhan, pemulangan orang ke daerah asal jika terinfeksi kasus COVID, melakukan PKS dengan provinsi yang berbatasan, terutama Bali dan NTT dan sekitarnya, Pak, untuk pengawasan COVID-19 ini. Itu rencana yang kami susun untuk Satpol PP Provinsi NTB, dan itu juga berkaitan dengan perda yang kami miliki. Saya kira demikian yang
bisa kami sampaikan kepada anggota Sekber MPU yang hadir pada hari ini. Saya kira begitu Pak Pembawa acara. Ya, terima kasih Pak Kabit, Pak Sujaan. Ini sudah jadi sesuai dengan yang terrekord atau tertulis di share screen ya Pak ya, karena kemarin sudah dikirimkan ke Sekber. Jadi ini pengawasan di pelabuhan, kemudian pengawasan orang masuk bandara, pengawasan dan pengecekan orang terindikasi COVID-19, pemulangan orang ke daerah asal jika terindikasi COVID, kemudian melakukan PKS dengan provinsi perbatasan. Ini rencana aksinya Pak ya, ada 5 Bapak ya. Baik, jadi sebetulnya karena sudah mengirimkan rencana aksi, mungkin sekarang saat ini hanya konfirmasi saja atau mungkin ada tambahan, nanti bisa disusulkan. Kemudian dari Yogyakarta, dari Jakarta itu yang direkam ke kami seperti ini. Jadi mohon tanggapan dari Bu Sanida atau penjelasan mungkin apakah rencana aksi ini sudah tetap atau mungkin ada perubahan, penambahan gitu. Silakan Bu Sanida. Ya Pak, terima kasih. Mohon maaf ini sepertinya jaringan internetnya kurang stabil. Oh iya, silakan Bu. Hilang timbul. Pak. Baik, putus-putus ya Pak? Enggak, di kami masih dengar suaranya. Kedengaran. Ya. Ini untuk daerah istimewa Yogyakarta, mengacu pada yang sudah pernah dikirimkan untuk formatnya Pak, kami mencoba menyesuaikan dan atas koordinasi dengan bidang-bidang yang ada di Satpol PP dan arahan dari pimpinan, seperti yang tertera di layar. Untuk parameternya yang disampaikan oleh Sekber itu antara lain kondisi kita sepertinya itu mengacu pada ruang lingkup di PKS nih Pak. Jadi untuk aksinya dari yang pernah kita lakukan, jadi ini cuman ada konfirmasi juga mengenai anggaran, ini kan belum valid ya, harapannya sih COVID 2023 nggak ada, jadi ini mungkin mengacu kepada yang sudah pernah dilakukan. Namun apakah di 2023 itu akan ada penganggaran atau tidak, kami belum bisa menyampaikan sekarang Pak. Tapi untuk bentuk aksinya kurang lebih ya sama. Kami di DIY juga sudah ada perda tentang penanganan COVID ini di Perda DIY nomor 2 tahun 2022. Nah, kegiatannya atau aksinya berupa patroli di daerah perbatasan dan berkoordinasi juga dengan kabupaten provinsi perbatasan yang kemarin sudah pernah kita lakukan. Untuk keselarasan kebijakan dalam penanganan COVID, kami di Satpol PP juga melakukan pendalaman perda, perkada untuk masing-masing daerah. Dan untuk kegiatan operasi gabungan non-justisi dan justisi antar provinsi di wilayah perbatasan, aksinya berupa operasi justisi dan non-justisi di daerah perbatasan. Untuk pembatasan mobilitas masyarakat antar provinsi yang pernah kita lakukan adalah berkoordinasi juga dengan Dishub, adanya biasanya ada permintaan dari Dishub begitu Pak tentang operasi kelayakan kendaraan di daerah perbatasan. Jadi ini sifatnya sinergi, memang ada permohonan dari instansi terkait untuk dukungan dari Satpol PP ya kita melakukan operasi ini. Kemudian yang pernah dilakukan juga adalah operasi angkutan barang di daerah perbatasan. Jadi mungkin bila mana memang itu nanti atau bagaimana, jadi sifatnya renaksinya ini agak abu-abu juga ya Pak, karena kita tentatif harapannya ya, nanti ya tentatif lah sifatnya seperti itu, karena harapannya sih COVID tidak ada. Kemudian untuk pengelolaan data dan informasi yang sampai saat sekarang ini yang masih berjalan, ya kita melaporkan kegiatan-kegiatan yang merupakan aktivitas dari Satpol PP DIY ini ke Kemendagri, melalui website atau Simpol PP Pak.
sistem pelaporan yang dimiliki oleh Kemendagri. Kami aktif di situ. Dan yang di DIY sendiri, tahun kemarin kita juga menggunakan aplikasi Jogja Patuh, yaitu data tentang pelanggaran prokes oleh masyarakat. Namun tahun ini memang tidak diupdate lagi karena belum diupdate ya, harapannya ya tidak ada COVID lagi sih Pak. Jadi mungkin kurang lebih seperti itu sifatnya, seperti yang Bapak Banu katakan tadi, mungkin ini adalah sifatnya tentatif Bapak. Tapi sebagai gambaran aksi yang bisa kami lakukan, antara lain seperti yang tertera di layar. Terima kasih Pak Banu. Ya, terima kasih Bu Sanida. Saya kira penjelasannya sudah cukup lengkap. Kemudian dari yang sudah hadir dari Provinsi Bali, ada yang bisa ada yang mewakili Satpol PP Provinsi Bali. Oke, enggak ada. Satpol PP Provinsi Lampung. Halo, Satpol PP Provinsi Lampung bisa monitor. Baik, mungkin sambil menunggu dari, jadi ini cuma DIY sama NTB nih. Dari NTB Pak Sujaan ada yang mau disampaikan lagi? Pak Kabid, Pak Muhammad Sujaan. Silakan, ada yang mau sampaikan lagi Pak? Saya kira sudah disampaikan. Saya kira dari provinsi lain dulu kita dengarkan apa penyampaian dari provinsi lain. Iya, ini kan karena provinsi lain yang hadir sebenarnya cuma dari Satpol PP DIY, Lampung dan Bali, Bapak. Lampung dan Bali tidak monitor. Hanya DIY sudah tadi Bu Sanida. Gimana ya Pak? Karena berarti kan cuma bertiga nih. Ya kan? Tapi begini. Walaupun tidak hadir hari ini, nanti rencana aksi itu akan kita mintakan satu-satu, kemudian dikirim ke Sekber, baru kita kompilasi, Pak. Oh iya. Iya, jadi walaupun tidak hadir, nanti kayak ini DKI Jakarta, Jawa Barat kan sudah mengirimkan. Nanti provinsi lain akan kita tagih untuk mengirimkan ke Sekber, kemudian kita kompilasi, kita jadikan satu, baru nanti ditandatangani oleh masing-masing kepala OPD SKPD, Pak. Saya kira begitu Bapak ya. Siap. Kalau sudah tidak ada lagi mungkin sepertinya bisa diakhiri Pak. Ya, silakan, ada Pak. lagi. Ada lagi kalau mau disampaikan? Memang sudah tidak ada lagi, yang penting semua anggota MPU sudah mengirimkan rencana aksinya. Tentunya tinggal kita kompilasi untuk dijadikan sebuah output dari rapat Zoom meeting kita ini, Pak. Saya kira ya, begitu, terima kasih Pak Sanida. Pak Sujaan, mohon maaf. Bu Sanida masih ada yang sampaikan? Kalau sudah ada kita tutup. Mungkin ini Pak, jadi yang sifatnya kalau emang itu gabungan kayak yang Jogja Patuh itu sepertinya nggak usah dimasukkan karena itu kan hanya di DIY saja. Yang punya aplikasi itu sepertinya kan tidak semua provinsi yang punya ya. Maksudnya kalau Jateng kayaknya ada, Jogja ada, tapi mungkin mohon maaf diulang yang mana Bu? Yang pengelolaan data informasi yang Jogja yang paling bawah dihapus ya. Boten Jogja Patuhnya aja. Oh, Jogja Patuh, Ya, catatan dari kami, ini di kami ada, tapi kan belum tentu di provinsi yang lain punya ini gitu ya, Pak Bani. Yang ini dihapus ya? Ya, boleh. Ngaten? Kalau simpel kan semuanya pasti mengisi. Izin Pak, izin Pak Banu. Ya, siap Pak Sujaan. Mungkin anggota-anggota dari MPU ini mungkin perlu kita dibuatkan semacam WA group dan lain sebagainya supaya pertukaran informasi di MPU ini
bisa lancar gitu loh. Selama Oh, ini siap, kan siap. kita kehilangan informasi tentang apa-apa saja kegiatan yang kita lakukan berkaitan dengan PKS yang ada di MPU ini. Jadi Oke, siap. mungkin Siap, baik. Ya. mungkin Saya kita perlu tambahkan itu, untuk Pak, membuat itu untuk pertukaran informasi kita, karena tidak semua juga Satpol PP yang menjadi anggota itu memiliki aplikasi untuk itu. Saya kira begitu Pak Banu. Ya, terima kasih Pak Sujaan. Kalau grup WA itu sebetulnya kita dari dulu sudah bikin ada, teman mungkin anggota-anggotanya tidak diupdate, mungkin juga banyak rotasi gitu ya, banyak yang ganti. Nanti akan segera kita update Bapak. Terima kasih masukannya. Nanti biar kita aktifkan lagi grup WA Satpol PP. Mohon maaf mungkin Pak Sujaan bisa, kalau Bu Sanida masih ada nomor kontaknya karena dulu kan di pariwisata ya Bu ya. Iya Pak. Sebelumnya Pak perekonomian, Sujaan. jadi putar-putar. Ya, karena saya baru ini Pak, makanya saya kurang tahu. Saya baru Bisa sebulan. minta nomor kontaknya, nomor WA Pak Sujaan. Siap. Maaf nih, saya lihat dulu. Mungkin Nggak diupdate. apa aja, Pak. Nomor saya juga update Pak. Oh, J. 087 087 866 866 147 147 248. 248. Saya ulangi Pak ya. 087 866 147 248. Ya, terima kasih Pak. Ya, Pak Muhammad Sujaan, Kabid P2D. Kabid apa tadi Pak? P2D. P2 P2D. P2D. Penegakan Oke, perundang-undangan daerah. Oh ya, ya. Bu Sanida diupdate, mohon diupdate nomornya Bu. Yang itu juga masih ya, tapi seringnya yang kepegang yang 0811 0811 260 26 260 Maaf, 0811 260 ya 2998. 2998. Saya ulangi ya. 0811 260 2998. Siap. Oke. Baik, Pak Sujaan, Bu Sanida, baru kali ini rapat cuman bertiga. Tapi nggak apa-apa. Nanti yang provinsi lain akan kita tindak lanjutin untuk penyerahan renaksinya sehingga nanti Sekber bisa mengkompilasi. Mohon maaf Pak Banu. Yeah. Mohon konfirmasi. Kalau itu nanti renaksinya akan diseragamkan atau berbeda-beda? Kalau yang pembatasan mobilitas tadi, seperti yang saya katakan itu kan kita bila mana memang ada permohonan dari Dishub seperti itu. Nah itu kan berarti kita tidak inisiatif melakukan itu juga mungkin bisa hapus juga sih sebenarnya Pak. Kalau memang karena di daerah lain juga mungkin belum tentu ada ya kalau mau diseragamkan. Jadi monggo nanti mohon pertimbangan dari sektor seperti apa, karena yang mobilitas masyarakat tadi kan kita tidak mandiri tapi berdasarkan koordinasi dari Dishub begitu Pak. Oh begitu. Ya, bisa dihapus atau bagaimana? Ya mungkin nanti akan kita seragamkan. Pak Sujaan mungkin ada pendapat Pak? Ya, saya kira sama dengan DIY juga. Ya. Tapi supaya kita lebih aktif, mungkin dari masing-masing anggota Sekber ini ada yang ditunjuk untuk melaporkan semua kegiatan yang berkaitan dengan PKS yang sudah kita sepakati bersama. Bukan cuma kita sekedar untuk melaporkan rencana-rencana aksi kita, tetapi juga bagaimana mengimplementasikan semua yang tercantum dalam rencana aksi ini.
karena kita juga bukan cuma Satpol PP yang melakukan kegiatan-kegiatan yang berkaitan dengan PKS itu, tetapi juga benar seperti apa yang dikatakan oleh teman dari DIY, tetapi juga ada dinas kesehatan, dinas perhubungan, dan lain sebagainya, terutama yang berkaitan dengan rencana kami untuk melakukan pengawasan di pelabuhan, di bandara, dan lain sebagainya. Kita tidak bisa lepas dari OPD-OPD lain yang terkait. Begitu. Betul, betul. Begitu saya kira, Pak Banu, terima kasih. Iya, terima kasih Pak Sujaan, Bu Sanida. Mungkin nanti kami pertimbangkan dulu dari sekber sebaiknya bagaimana, sambil menunggu kiriman rencana aksi dari provinsi lain. Terkait penandatanganan, memang kalau dalam agenda Ragap kan besok ada penandatanganan. Tapi itu kan penandatangan besok itu baru kalau sudah ada yang siap bisa melihat penandatangan besok, kan itu penandatangan secara digital. Dan itu akan dibuka sampai selesai, bisa seminggu, bisa gitu ya. Jadi sambil menunggu reaksi dari provinsi lain, nanti Sekber akan mengkompilasi, kemudian sebelum penandatanganan kami akan mengirimkan ke masing-masing provinsi. Ini kompilasi reaksi dari 10 provinsi seperti ini, khusus Satpol PP seperti ini, nanti akan kami kirimkan ke masing-masing provinsi dalam bentuk PDF, sehingga seandainya masih ada koreksi atau tambahan atau seperti apa, itu kita masih bisa lakukan. Saya kira itu Pak Sujaan dan Bu Sanida. Ya. Oh, dari Lampung. Lampung. Suaranya dari mana? Dari Lampung? Kita tunggu dulu dalam. Selamat pagi. Selamat pagi, Bapak. Selamat pagi, Bapak. Mohon maaf, suaranya putus. Mohon maaf, suaranya putus. Izin, Pak. Masih? Ya. Ya. Bisa didengar? Masih putus, Pak. Suaranya putus-putus. Izin, masih putus Pak suaranya? Oh, sudah jelas. Silakan Bapak. Dari Provinsi Lampung. Ya, siap. Ini kami ada rencana aksi daerah, mungkin menyangkut penanggulangan COVID, Pak ya. Ya. Kami usul ini ada pembatasan kegiatan masyarakat di tempat keramaian, seperti di mal, pasar. Itu nanti melibatkan Satpol PP Kabupaten Kota, Pak. Ya. Tapi suaranya pelan, Bapak. Bisa suaranya kurang keras sedikit. Kemudian kegiatan yang kedua itu penanganan pemulangan jenazah COVID-19. Penanganan pemulangan jenazah COVID-19 pada daerah perbatasan. Pada daerah perbatasan. Oke. Ya, ini landingnya nanti kami tetap dari kami, tapi nanti dia dengan pihak rumah sakit ya Pak, ininya koordinasi. Ya. Kemudian penegakan hukum prokes COVID-19 di tempat hiburan yang menimbulkan dampak sosial dan melanggar ketertiban umum di sepanjang jalan lintas timur. Lintas timur kan di Provinsi Lampung ada jalan lintas timur. Nah itu jalan negara itu Pak ya. Nah di situ kan padat itu. Nanti di situ kami akan melakukan prokes di situ, menegakkan hukumnya.
Kemudian yang kedua, sosialisasi himbauan terkait Pergub nomor 3 tahun 2020. Ini Pergub yang kami buat tentang adaptasi kebiasaan baru dalam pencegahan pengendalian COVID-19. Jadi itu nanti akan kami terapkan di Provinsi Lampung. Begitu Pak. Terima kasih. Mohon maaf, yang nomor 1 tadi bisa diulang Pak. Tadi suaranya masih putus. Yang nomor 1. Penegakan hukum prokes COVID-19. Penegakan hukum prokes COVID-19. Ya, Baik Bapak. Baik ya. Bapak, nanti rencana aksi ini akan kami kompilasi digabung dengan provinsi lain. Kemudian setelah lengkap semua kami akan kirimkan kembali kepada provinsi masing-masing untuk bila mana masih ada koreksi atau tambahan. Koreksi ya. Iya, saya kira seperti itu. Ya. Masih ada hal lain yang mau tambahkan? Sudah cukup Pak. Terima kasih. Iya, ya terima kasih Bapak. Maaf, dengan Bapak siapa? Bapak Bobiansah. Bobiansah. Oh, baik, Bobiansah. Ya. Terima kasih Pak Bobi. Ini karena kita hanya DIY, NTB dan Lampung yang hadir nih Pak. Lainnya nggak bisa hadir. Jadi tadi dari DIY dan NTB sudah menyampaikan renaksi dan beberapa penjelasannya. Jadi walaupun dari Provinsi Lampung baru saja hadir, ini sepertinya rapat segera kita akhiri nih Pak. Ya, ya. Saya kira gitu, mohon maaf jadi hanya sebentar karena kita hanya 3 provinsi. Nanti tapi provinsi lain nanti akan kita mintakan renaksinya, kemudian dikirimkan secara tertulis kepada Sekper, itu yang akan kita kompilasi. Karena sekarang yang masuk baru DIY, NTB, DKI Jakarta, Jawa Barat, dan baru saja dari Bapak dari Provinsi Lampung. Artinya baru DIY, DKI, Jabar, NTB, baru 5 ya, baru 50%. Nanti 5 provinsi lainnya akan segera kita mintakan. Ya, saya kira begitu, Bapak. Ya. Pak Bobi, Pak Sujaman, Bu Sanida, terima kasih banyak sudah hadir. Mungkin dari tuan rumah dari NTB ada yang mau disampaikan? Cukup Pak, cukup. Cukup. Kalau gitu rapat pagi ini kita akhiri sampai di sini. Sampai jumpa nanti di rapat berikutnya. Kalau ada salah dalam saya berkata-kata, mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silahkan kalau ada keperluan lain silahkan untuk live. Saya juga mohon izin untuk live.